mengarahkan ke sebelah kanan ke meja perarakan daun palma. Mada Bakti 398. Hormat puji bagimu, Yesus penebusku. Para bangsa berseru, Hosana Rajaku. Di Raja Israel, putra Raja Daud. Seluruh alam raya padamu bersujud. Salam bakti bagimu, Yesus junjunganku. Segala kidung lagu berkenan bagimu. Daun nyaring berbunyi, gaungnya lestari. Tiada saat lagi tanpa lagu puji. Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana sembah sujud. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Sudah sejak awal masa Prapaskah, kita telah menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini, kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu, serta menghayati tema APP kita pada tahun ini, memulihkan kehidupan. Mari di awal perayaan ini, kita bersama memohon berkat Tuhan atas daun-daun palma yang akan bagi kita dijadikan sebagai sarana untuk mengeluk-elukan Sang Raja yang hadir di tengah-tengah kita. Marilah berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita
diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara itu Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menuju dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih,
menyambut seseorang yang memang sungguh dinanti-nantikan dan diharap-harapkan adalah suatu sukacita dan kegembiraan yang luar biasa. Dan itulah yang diungkapkan oleh orang banyak ketika menyambut Yesus sebagai Sang Raja memasuki kota Yerusalem. Dan kita bisa membayangkan ketika orang Farisi itu menegur Yesus, meminta Yesus untuk menegur murid-muridnya, yang bagi orang-orang Farisi dianggapnya sebagai sesuatu yang mengganggu karena mereka ribut dan berteriak-teriak. Tetapi jawaban Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu itu akan berteriak." Tentu menjadi permenungan bagi kita bahwa sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang sungguh percaya kepada Kristus, sebagai orang yang menerima Kristus sebagai Sang Raja dalam diri kita, kita mesti sungguh-sungguh dengan penuh sukacita, dengan kegirangan, dengan semangat, dengan sekuat tenaga kita berjuang. Untuk apa? Untuk misi yang dibawa oleh Yesus, yakni untuk penyelamatan umat manusia. Kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita berjuang untuk semua orang. Itulah yang Yesus tunjukkan. Dalam perayaan ini dua bagian yang bagi kita sangat menjadi kontras. Pada awal ini kita menyambut Kristus sebagai Sang Raja, mengeluk-elukkannya dengan penuh sukacita, dengan gembira. Tetapi dalam bagian kedua, lalu kita diantar memasuki bagaimana Yesus akan mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Namun kita mesti disadarkan dengan peristiwa itu bahwa kehadiran Yesus sebagai Sang Raja bukan untuk suatu kuasa bagi dirinya sendiri, bukan kedudukan atau tahta bagi dirinya sendiri, tetapi suatu kuasa untuk menyelamatkan kita yang terpuruk karena salah dan dosa. Ia mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Dan saya kira inilah yang mesti menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk orang lain. Paulus mengatakan, "Aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku." Itu artinya ketika Kristus sudah hidup di dalam diri kita atau sebagai Raja dalam diri kita, maka apa yang kita lakukan adalah apa yang dikehendaki oleh Dia. Kalau dalam bacaan Injil kita dengarkan bagaimana Yesus mengutus dua muridnya untuk mengambil keledai, melepaskan keledai. Dan ketika orang bertanya, "Kenapa engkau melepaskan keledai itu?" Yesus menjawab, kedua murid itu menjawab, "Tuhan memerlukannya." Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pertanyaan mungkin yang sama ditujukan kepada kita. Untuk apa diri kita menjadi seorang yang bebas? Kita diperlukan, kita dibutuhkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi sarana berkat bagi sesama, sebagaimana Ia sendiri menjadikan dirinya sebagai sarana berkat bagi kita untuk keselamatan kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mencontoh khalayak ramai di Yerusalem yang mengeluk-elukkan Yesus memasuki kota Yerusalem. Mada Bakti 395.
Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia.
Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat Ekaristi Kudus kita pada Minggu Palma ini kita juga ingin bersyukur atas ulang tahun saudara-saudari kita, siapa saja yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Terlebih bagi anak kekasih Jason Wijaya, cucu Pasutri Heri Wijaya dan Yuli Thohir. Juga anak kekasih Yohanes Bastian Yosef yang genap 5 tahun pada tanggal 7 April 2022. Dan lewat Ekaristi Kudus ini tentu kita juga mengaturkan segala ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah atas kasih dan tuntunannya sepanjang masa Prapaskah dan memperkenankan kita memasuki pekan suci ini. Semoga segala usaha daya upaya kita untuk membangun relasi yang lebih baik lagi dengan Allah, dengan sesama dan dengan ciptaan yang lain, sungguh-sungguh berkenan di hadapannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Maka perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Yang letih apa kita memperdengaran dengar kan buka telingaku dan aku tidak berpaling dari dan kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan.
kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Pembacaan dari surat Rasul Paulus, jemaat. Saudara-saudara, ataupun dalam rupa Allah, Yesus anggap kesetaraan dengan sebagai milik yang harus. Baliknya, kita telah mengambil kuasa dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, kita telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sudah taat bagi kita, Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, benarkah engkau Raja orang Yahudi? jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini. ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat kepada Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada waktu hari itu juga, bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya. Ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Penyahkanlah dia!" Lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota.
dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia!" Salibkanlah dia. Kata Pilatus 3 kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu meletakkan Yesus bahunya, supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menganjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah orang Raja Yahudi.
salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia. Katanya, Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. kata Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. ketika itu kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkannya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia memuliakan Allah. Tanya, Sungguh, orang ini adalah orang benar. di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau kita sungguh-sungguh menyimak kembali rangkaian atau proses dari perayaan kita ini, maka sesungguhnya menjadi jelas dalam kisah sengsara atau pasio yang kita dengarkan tadi dalam versi yang singkat. Versi yang singkat memang tidak sungguh menampilkan kengerian penderitaan yang dialami oleh Yesus, tetapi sungguh telah memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus yang adalah Raja, Yesus yang dinanti-nantikan sebagai Mesias yang diurapi, yang akan membebaskan kita, yang kita sambut sebagai Sang Raja Damai, ternyata berujung pada penolakan, penghukuman, dan pembunuhan, bahkan pembunuhan di kayu salib. Saya secara pribadi, kalau secara manusiawi menurut kemauan dan keinginan saya atau kehendak saya, maka pasti kalau melihat situasinya seperti ini, melihat pribadi Yesus yang pada awalnya diterima sebagai Raja dan kemudian berujung pada kematian di salib karena ditolak, maka saya pasti akan berpikir untuk mau mengikuti. Tetapi bahwa kalau kemudian kita sungguh menyadari dengan segala kesadaran baik kita bahwa Allah, saja menurut firman yang kita dengarkan, yang transenden, yang tak dapat kelihatan, namun yang empunya kuasa, mau hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, mengambil rupa manusia, bahkan dikatakan mengambil rupa hamba. Saya kira kita yang hadir di tengah atau di dalam gereja ini tidak ada yang mau dijadikan hamba, kan? Atau ada yang bersedia dijadikan hamba oleh siapapun? Ada. Kita mau supaya menjadi orang yang kalau perlu mempunyai hamba, orang yang berkuasa, orang yang sukses. Tidak ada orang yang mau gagal, tidak ada orang yang mau bangkrut, tidak ada orang yang mau menderita. Kalau anak-anak muda sekarang tidak ada yang mau putus cinta, tetapi maunya jatuh cinta berkali-kali. Saya kira mungkin tidak. Jatuh cintanya berkali-kali, tetapi putus cintanya tidak mau. Dan banyak pengikut Yesus zaman sekarang ini, katanya, kalau beriman kepada Yesus, maka semua aman. Maka pasti sukses. Maka pasti mengalami sukacita. Maka pasti terhindar dari segala godaan. Pasti terhindar dari segala kesulitan. Saya kira kalau orang beriman kepada Kristus seperti itu adalah orang beriman yang gagal paham.
Karena menjadi jelas bagi kita lewat Ekaristi yang kita rayakan ini dalam Minggu Palma ini, bagaimana Yesus yang dikisahkan dari awal bahwa yang dalam keserupaannya dengan Allah, ia mengambil rupa hamba, mengosongkan dirinya. Ia tidak mempertahankan keserupaannya dengan Allah itu dengan segala kekuasaannya, tetapi ia mengosongkan diri, mengambil. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita umat manusia yang kecenderungannya selalu mau top, mau naik daun, mau sukses, mau menguasai segala-galanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, ternyata konsekuensi dan bahkan resiko sebagai pengikut Yesus berat, tidak mudah. Untuk menjadi terdaftar sebagai murid Kristus sangat gampang. Sangat gampang. Hanya ikut persiapan baptis, dan kalau sudah hafal doa-doa, mulai dari tanda salib, aku percaya, Bapa kami, doa salam Maria, dan beberapa doa-doa pokok, maka boleh dibaptis. Bahkan ada juga orang yang mau minta, Pastor, saya mau masuk Katolik. Kapan saya bisa dibaptis? Kok ikut dulu persiapan? Tidak bisakah lebih cepat, Pastor? Banyak orang Katolik demikian. Padahal menjadi Katolik, kenapa ada persiapan? Kenapa ada katekumen? Supaya orang sungguh tahu benar, sungguh sadar benar kepada Allah yang mana dia beriman. Karena itu saya katakan tadi bahwa banyak pengikut Kristus zaman sekarang ini gagal paham terhadap siapa Allah mana yang ia imani. Kadang-kadang orang Kristiani menganggap bahwa dengan beriman segalanya menjadi beres dan hidupnya menjadi aman, nyaman, sentosa dari segala macam hal. Tetapi kalau kita sungguh sadar bahwa mengimani Kristus yang telah digambarkan dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, maka sesungguhnya konsekuensinya berat. Tetapi apakah ketika konsekuensinya, risikonya menjadi pengikut Kristus ini sungguh berat, lalu kita tidak akan bisa mampu menjadi murid Kristus? Ini pertanyaan yang mesti menjadi permenungan bagi kita. Dan Yesus menunjukkan kepada kita lewat peristiwa yang kita rayakan pada kesempatan ini, bahwa sekalipun resikonya, konsekuensinya sungguh berat, penderitaan yang luar biasa, bahkan harus dibayar dengan nyawa. Tetapi kalau kita sungguh taat dan setia, maka kita akan dimampu. Seringkali ada orang Katolik berdoa ketika sakit, meminta cepat-cepat diangkat. Dilepas dari penderitaan. Keluhan yang sama yang juga dialami oleh Yesus ketika berdoa sama ketika ia sungguh sadar bahwa konsekuensi yang akan dihadapi itu sungguh berat. Ia harus ditangkap, diadili meskipun tanpa dosa,
dicemooh, diderah, dan bahkan disiksa sampai mati. Dan ketika ia berdoa, ia memohon kepada Bapaknya, sekiranya cawan ini berlalu. Dan apakah Bapa mengambil cawan itu dan tidak memperkenankan Yesus meminumnya? Tidak. Yesus tetap meminumnya. Artinya Yesus tetap menghadapi dan mengalami penderitaan itu. Tetapi dalam menghadapi penderitaan itu, ia mempunyai kekuatan. Ia mempunyai semangat. Ia mempunyai penyerahan, semangat penyerahan diri kepada Allah. Karena ia tahu bahwa apa yang ia alami adalah sungguh menjadi jaminan keselamatan, bukan hanya untuk dirinya, tapi keselamatan kanan dan perjuangan hidup ini. Mungkin kita mengalami banyak penderitaan, banyak bukan berarti bahwa tidak mampu keluar dari penderitaan. Dia mau melakukan berdamai seluruh. Kalau kita menyambut Yesus sebagai Sang Raja dalam dirinya, sebagai anggota perayaan buat sabda-sabda Allah yang kita dengarkan, kita renungkan bersama, kita hidup selanjutnya sebagai murid-murid Kristus. Sungguh mau semakin mengerti, untuk semakin memahami Allah kehendak dan menurut apa yang kita mau. Kita mencoba menjalani kehidupan kita dengan kehendak demi keselamatan kita dan juga demi keselamatan semua orang. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita menyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita.
Saudara-saudari terkasih, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, maka marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, bagi saudara-saudari yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan kami. Marilah kita mohon, bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti Putramu. Marilah kita mohon, Bagi kita masing-masing yang telah diberi kesempatan melalui masa Prapaskah untuk sungguh-sungguh mau berusaha kembali memperbaiki seluruh kehidupan kita dalam relasi-relasi kita, baik terhadap dengan Allah maupun terhadap dengan sesama dan juga ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Engkau senantiasa membuka tangan kasih-Mu, menantikan kami, menuntun kami untuk sungguh-sungguh semakin menyadari kehadiran kami sebagai anak-anak-Mu di tengah alam ciptaan-Mu. Engkau menciptakan kami dengan kasih-Mu, dan Engkau menghendaki dengan kasih-Mu itu pula agar kami mengalami kedamaian dan sukacita hidup di dunia ini. Maka ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, banyak kami mengalami kegagalan, kesulitan, penderitaan. Oleh karena relasi-relasi kami dengan Dikau, dengan sesama dan dengan alam ciptaan-Mu yang tidak baik, maka mampukan kami dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketaatan dan kesetiaan untuk mau terus berusaha memperbaiki relasi-relasi itu, agar kami pun sungguh dapat mengalami kedamaian yang Engkau bawa di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon, kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi anak kekasih Jason Wijaya yang merayakan ulang tahunnya ke-10. Yohanes Bastian Yosef yang merayakan ulang tahunnya yang ke-5. Kasih dan berkat-Mu, ya Allah, telah Engkau nyatakan bagi hamba-hamba-Mu ini. Engkau menambahkan lagi rahmat kehidupan kepada mereka.
Semoga dengan rahmat kehidupan yang Engkau tambahkan ini, semakin pula memampukan mereka menjalani kehidupan ini dalam kasih-Mu. Semakin mengerti akan kasih yang Engkau nyatakan bagi mereka dalam kehidupannya, melalui orang tua yang senantiasa mendampinginya, segenap keluarga yang turut mendukungnya. Maka kiranya berkat-Mu tetap nyata bagi mereka dalam hidup selanjutnya. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan berkati mereka dalam seluruh kehidupan selanjutnya, bersama dengan orang tua dan juga segenap keluarganya. Marilah kita mohon kita juga mohon rahmat kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudari kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi yang menderita sakit. Khususnya bagi ibu dari Pastor Willem Tulak yang sementara dirawat di Toraja. Juga Ibu Martina Sape. Ulurkanlah tangan kasih-Mu menjamah mereka agar mereka beroleh kekuatan, beroleh semangat untuk dimampukan dapat menghadapi penderitaan karena sakit yang mereka derita. Juga mohon berkat-Mu bagi siapa saja yang dengan penuh kasih dan setia mendampingi, menolong mereka dalam proses penyembuhannya, dan segala obat yang mereka gunakan. Biarlah melalui semuanya itu, kekuatan dan kesembuhan mereka boleh alami. Marilah kita mohon. Kita juga mohon rahmat keselamatan bagi Ibu Rufina Wabohe, ibu dari Pastor Willy Brodus Wele, yang meninggal 2 hari lalu. Bapa yang maha baik, Engkau menghendaki agar kami umat-Mu sungguh memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kehidupan kekal itu tentu kami perjuangkan dalam hidup kami di dunia ini lewat iman kami. Maka kiranya Engkau menganugerahkan rahmat kehidupan kekal itu kepada hamba-Mu, Ibu Rufina Wabohe, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Selama perjuangan hidupnya di dunia ini, ia sungguh berjuang dan merindukan memperoleh dan mendapatkan mengalami kehidupan yang kekal. Ampuni salah dosanya, dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau memberkati mereka, menghibur dan meneguhkan hidup iman mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan, Nada Bakti 235. Di ufuk langit nan merah, gembira semari, di
dan belas kasih-Mu bagi kami. Rahmat Tuhan Kristus Tuhan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Makin dekatlah hari-hari sengsaranya yang menyelamatkan, serta kebangkitannya yang mulia. Pada hari-hari itulah kesombongan musuh lama ditaklukkan, dan sakramen penebusan kami dikenangkan. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Yang penuh belas dengan pengantaraan Yesus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan sembari memohon sudilah menerima dan memberkati pemberian ini. Persembah bahwa dalam harap dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu kau kenal dan baktinya bagi mereka kau
yang bagi kami menjadi kunci Tuhan kami wadakan kebangkitan-Mu kami muliakan. Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kedatangannya yang mulia ke agungan-Mu yang kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu. Kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri. Dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham. Dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, penuhi dengan segala berkat dan damai
dan rahmat surgawi. Pengantaraan adalah jika Tuhan kamu kami dengan kami mohon Tuhan supaya Engkau yang dan semoga bukan segala yang baik dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Tuhan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di
Domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula, berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Terima kasih dan syukur atas Ekaristi Kudus ini, yang kiranya semakin meneguhkan hidup iman kami dalam menjalani hidup kami selanjutnya, dalam usaha-usaha tobat kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, agar kami layak pantas menerima kedamaian dan dengan pengantaraan Kristus dan penyampaian paroki. Gereja 2000 sama dua gereja besar 11.300 kolekte pembangunan 8.300 Dua, umat dimohon untuk menjaga kebersihan di gereja dan di toilet. 3. Jadwal Misa Pekan Suci. Minggu Palma, Minggu tanggal 10 April 2022, pukul 7 pagi, 9.30 pagi, dan jam 5 sore. Kamis Putih, tanggal 14 April 2022, pukul 4 sore dan jam 7 malam. Jumat Agung tanggal 15 April 2022, Jalan Salib pukul 8 pagi, Ibadat Jumat Agung pukul 2 siang dan pukul 6 sore. Sabtu tanggal 6 April 2022, pukul 6 sore dan jam 9. Minggu Paskah tanggal 17 April 2022, pukul 7 pagi, jam 9.30 pagi, dan jam 5 sore. Sekian pengumuman. Ibu saudara-saudari dan saya pada segenap ketika bagian ini saya dengan cara masing-masing ya. Di kudus ini kita semakin dikuatkan menjalani hidup iman kita, terlebih memasukkan ini persiapan diri kita untuk hari. Mari Bapak Ibu kasih kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan putra. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah.
Lagu penutup Nada Bakti 385.